Dan ini dari pagi tadi kita sudah di di refresh mengenai AI. Nah, judulnya mungkin supaya tidak redundan, saya fokus ke literasi AI di Indonesia. Jadi di UI sendiri kita punya Science Technopark AI Research Center. Jadi saya ketua kawasannya. Lalu juga kita juga punya Tokopedia AI Center juga. Jadi lumayan lah, kita intens juga mengenai AI. Next, Mas. Mungkin karena diberi literasi, karena memang saya sering menulis Bapak Ibu. 200 paper lebih ya mengenai AI di Scopus gitu ya. Next lagi, Mas. Next lagi, mungkin ada foto-foto. Next lagi. Nah, alumni dari lab kami itu dihitungnya ada 40 dokter PhD holder yang ada di video, yang ada di foto kami. 2 orang sudah saya ajak di sini yang 6 tahun di luar negeri, saya rayu pulang, mudah-mudahan betah di Indonesia. Ya, karena memang demandnya tadi ya, foto-foto di luar negeri dan itu memang AI dimana. Sekarang saya mau fokus di Indonesia, yang mana kita supaya tadi ya nation building AI ini tadi ya combine semikonduktor dan sebagainya, lalu AI jadi kan bisa. Next lagi Mas. Ya. Next, mungkin yang gambarnya Turing Musing ya. Next lagi, next kedua terlalu. Next lagi, yang bersama. Nah, mungkin saya agak lama. Apa sih itu intelijen? Jadi mungkin Bapak Ibu biar tahu bahwa dulu Turing kasih itu seperti apa. Jadi ada 3 dari ada namanya human questionnaire di sini, lalu ada human respondent, lalu ada namanya computer respondent. Jadi human questionnaire itu di tempat yang berbeda bertanya kepada human responder dan computer responder. Sampai suatu ketika human questionnaire itu tidak bisa membedakan yang mana human responder, yang mana computer responder. Artinya in certain level dia bisa mencapai suatu namanya intelligent. Itu basic AI. Tapi sekarang ada lagi generative AI. Deep learning tadi sudah ya. Waktu juara dunia catur tahun 97 itu dikalahkan oleh Deep Blue. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kombinasi dari catur itu kan 8 kali 4 bidangnya 16, kalau dikombinasikan itu miliar. Tapi kalau Go ini bidangnya itu lebih dari catur dan petaknya lebih banyak dan bidangnya, jadi kalau kita bandingkan dia eksponensial. Sehingga sampai tahun 2016, gue belum dikalahkan juara dunia gue. Dan 2016 akhirnya sudah dikalahkan. Walaupun tadi sudah ada videonya ya kan, ya, manusia akan kalah. Kalau saya sebagai orang AI mengatakan nggak kalah kok. Manusia itu 1 detik kan bisa menganalisa 1000. Si AI karena superkomputer tadi berapa miliar kan gitu kan. Jadi tidak apple to apple. Ya, walaupun memang dikatakan kalah ya, tapi ada kutip seperti itu. Next lagi Mas. Yang tadi hampir sama kayak Winter dan sebagainya, mungkin saya percepat. Next lagi Mas. Sama tadi sudah. Next lagi. Nah, sekarang kita masih terkaget-kaget tadi ya, learning dan sebagainya. Generatif AI baru 2000. Nah, mungkin boomingnya ya, walaupun KLM tadi sudah lama. Dan ChatGPT, generatif AI itu kan baru dirilis 2022 Desember. 2023 itu UI langsung mengadakan namanya webinar hadir oleh 1000. Waktu itu Zoom ya. Hampir sekitar seluruh dosen dan sebagainya. Ini gimana ya? Nasib nanti paradigm baru ini ya. Karena nanti bisa buat skripsi pakai ChatGPT. Jadi sarjana ChatGPT ya, magister ChatGPT, doktoral ChatGPT, atau profesor ChatGPT ya. Dan itu terjadi. Apa sih itu generatif AI? Karena dia bisa membuat konten baru masalahnya seperti itu. Dan sangat berhubungan karena interface natural language processing yang sadari kita, karena kita manusia ya, komunikasi dan itu sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita. Next lagi Mas. Ini contoh ya.
Ini mungkin contohnya sama di kami iseng, give me picture that illustrate the comfortable condition in the library. Kemudian perpustakaan nasional, saya iseng tanya, ada gambar-gambar buku tua di belakang ya, ini kayaknya mirip-mirip ya, jangan-jangan nyontek di perpustakaan nasional ya. Jadi artinya kita tadi ya, dari flat ya, dari angsi dan sebagainya itu nggak kebayang ya bagaimana rapid prototype-nya. Next lagi, klik yang ini contoh yang deepfake ya, video bagaimana waktu lagi pemilihan umum, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Waktu itu saya ditanya sama TV Jerman waktu itu, gimana pendapatnya nanti jika ada seperti ini ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Next lagi mas, diklik, bahkan kita bisa memaksa Mona Lisa tersenyum. Ya. Mona Lisa tidak pernah tersenyum sebelumnya, tapi kita bisa paksa. Dan ini artinya sebenarnya ada suatu literasi yang kita tahu bahwa nanti mungkin akan bisa ada pemalsuan sejarah, betul nggak? Ya. Jadi kita bisa membranding sesuatu yang tadinya tidak terjadi dan terjadi. Nah, itulah AI. Kita harus tahu juga hal-hal seperti itu literasi. Next lagi mas. Nah sekarang karena topiknya literasi AI, jadi apa itu literasi AI? Yaitu kemampuan belajar dan bekerja di dunia digital yang menggunakan AI pada sistemnya. Next lagi mas. Ya, jadi apa itu literasi? Kita harus mengerti, ya, mengetahui, understanding, menggunakan, mengevaluate, meng-create, dan tadi ada ethical concern. Put it all together, dan itu adalah leveling. Ini kebetulan waktu generatif AI ada, saya ditunjuk oleh Dewan Guru Besar untuk membuat namanya naskah akademik aturan, yang mana itu pro dan kontranya besar sekali di kampus. Akan dikatakan bahwa setelah dilihat-lihat ternyata akademisi saja disparitinya besar sekali. Ya, apalagi Bapak Ibu bisa bayangkan seluruh Indonesia bagaimana literasi itu tugas kita. Ya. Tadi kita nggak ngomong dari miliar-miliar ya mas. Ya, apa namanya? Adik nggak tahu dari kemana, tapi kita juga ngomong juga bagaimana Indonesia as a nation ini mengerti AI dan bagaimana menggunakan. Ya. Next lagi mas. Nah, tadi ada level literasi AI yang mana kami menyarankan, ya, waktu itu keputusannya adalah bagaimana minimal ada namanya in certain level, ya, masyarakat atau mahasiswa. Kemudian kami di kampus ada namanya ada skill set yang harus diminta. Apalagi sekarang kurikulum baru kemarin juga katanya ada AI, programming dan sebagainya kan. Itu kemudian FGD juga sama Kemen. Bagaimana itu bisa disisipkan seperti itu. Nah, ini tanggung jawab kita. Ya, jadi ada namanya know, understanding, apply, analyze, evaluate, create, dan yang mana itu disparity sangat besar dan ada levelingnya. Jadi kita supaya paham dulu dan tadi di Indonesia itu besar sekali disparity. Nah, literasi ini selain tadi kita bagaimana membuat ekspor dan kita siap di industri, kita juga paham bagaimana literasi anak bangsa atau literasi Indonesia menghadapi tadi ya AI. Next lagi mas. Ya ini no understand apply. Mungkin saya agak cepat karena ini kan pasti diskusi aja, nanti bisa deh. Next lagi mas. No. Ya. Dan kenapa kita harus peduli? Kenapa tadi sudah berpagi itu ya? Karena tadi ya, it's become a common technology and some new opportunity. Jadi zaman dulu orang tidak bisa pakai Excel itu. Orang pakai Excel zaman itu ya 15 tahun yang lalu, nanti pakai Excel itu suatu yang murah. Tapi sekarang sudah, kalau nggak pakai Excel zaman batu kan gitu ya. Nah, in the next couple of years, next AI itu sudah seperti apa namanya kebutuhan ataupun suatu pengetahuan yang harus dipunyai oleh semua orang. Nah, itu tanggung jawab kita bagaimana kita mendeliver itu. Karena itu dikatakan common technology. Next lagi. Ya, next lagi mas mau izin. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang apa tadi
helpful dan kadang-kadang tadi akan membahayakan. Jadi kalau tadi namanya distraction-nya itu luar biasa sama pendidikan. Makanya tadi beberapa negara kembali lagi kembali ke manual dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Itu bagaimana. Tadi kita sudah bincang-bincang apa itu bias, apa itu namanya halusinasi dan sebagainya. Lalu juga ada namanya misguided yang membuat yang manipulasi sosial sosial gitu ya. Dengan AI itu mudah sekali. Itu bagaimana kita bisa melihat. Next lagi mas. Nah ini masalah di Indonesia. Ya dari tadi masalah terus ya, nggak apa-apa dari pagi. Nggak, maksudnya kita coba kita bangkitkan bagaimana ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi pilar penyusunan indeks literasi digital ya mungkin, walaupun ada literasi digital sama literasi AI itu dua hal yang berbeda, tapi mungkin ya kita coba lihat kan, karena belum ada ukuran literasi AI. Ya, jadi ya kita lihat bagaimana di Indonesia di beberapa tempat sudah mulai, tapi tadi indeksnya tidak terlalu tinggi. Ya, next lagi mas. Lalu juga sentimen negatif. Dulu saya dokter itu 20 tahun yang lalu, mohon izin mungkin tidak robotik diledek, mas kamu ngapain robotik malah menggusur orang pekerjaan ya kan? Karena di Indonesia padat karya. Sentimen seperti itu ataupun antipati pakai AI membuat dari malas dan sebagainya itu sangat kuat ya. Ancaman buat manusia lalu digusur pekerjaan dan seterusnya. Ini bagaimana kita juga bisa membuat AI ini bisa diterima ya tadi kita jadi positive thinking sehingga kita jadi punya namanya tadi impactful ya sebagainya. Next lagi mas. Nah saya nggak tahu ini pasti rendah ya, jadi ya yang rajin membaca dan seterusnya, dan padahal dan mengerikannya juga nggak membaca tapi langsung dijawab tadi Bu Ayu sama saya kan diskusi sering karena mengenai bagaimana memverifikasi. Ya bagaimana memverifikasi kalau nggak tahu membaca, dan apalagi di Indonesia percaya aja sama tadi jawaban ChatGPT, itu juga agak mengerikan juga. Next lagi mas. Ya ini tadi ya, nggak cuma kesenjangan semikonduktor dan sebagainya, seperti internet, infrastruktur dan sebagainya, itu luar biasa di Indonesia. Ya, nanti kita coba bagaimana kita coba pecahkan. Next lagi mas. Next lagi. Next lagi mas, saya mau coba karena waktu ini nggak perlu. Next lagi mas, mohon maaf. Ayo terus. Jadi sekarang itu kalau tadi programming ya Pak Arya tadi ya. Kami kemarin mengatakan bahwa junior programming sekarang udah nggak terpakai. Alumnus hasil kom, saya kan fakultas ilmu komputer. Jadi itu diskusi nggak tahu gimana. Karena untuk membangun software, ya, untuk membangun software yang dulu besar, yang dibutuhkan mungkin senior programming, junior programming, lalu ada apa dan sebagainya, yang mungkin 10 orang dalam 6 bulan. Dengan tadi ya, jadi 4 jam dari 5 menit, ada template, ada agent. Yang mana itu agent itu levelnya. Mohon izin Bapak Ibu, ChatGPT itu sudah lulus TOEFL, sudah lulus, saya lupa kalau sudah lulus ujian masuk dokter spesialis di Amerika, sudah lulus ujian notulen hukum, notariat hukum. Ya. Artinya yang satu level dia sudah punya kompetensi. Sekarang untuk membangun building apartemen, ini kita bisa mengcrack seluruh kombinasi kemungkinan dari apartemen yang akan dibuat. Tinggal kita tambahkan ini versi dari European style, ini versi Amerika style. Tinggal dimasukkan tinggal di ranking. Jadi langsung kita menemukan 10 kombinasi terbaik untuk mereka versi ini kalau desain Amerika, desain Eropa, dan itulah yang terjadi sekarang. Dan itu akan terjadi di dunia programming ini. Ini mungkin gampangannya nanti kalau kita lihat nanti kalau kita main-main di AI.
Next lagi mas, next lagi mas. Nah ini dia. Kebetulan saya membuat buku Bapak Ibu 2 tahun ini karena dikejar oleh Dewan Guru Besar UI untuk ini gimana ini? Karena skripsi mahasiswa apalagi itu apa namanya debat-debatnya luar biasa ya. Dan tapi UNESCO tadi ada mengatakan bahwa boleh untuk beberapa tempat sangat bagus jadi riset design, data collection, data analisis dan writing up jika tadi ada namanya verifikasi, ada namanya second opinion. Saya tidak diskusi detail di sini, tapi sekarang semua sepakat ini tidak ada masalah, tapi dengan tahapan-tahapan yang mungkin kita sepakati bersama. Next lagi mas, next lagi, satu lagi mungkin yang saya next lagi mas. Nah ini dia, saya bulan lalu hadir dalam international conference namanya Generative AI for Higher Education. Jadi sekarang di banyak negara sudah membuat namanya super professor. Jadi kalau ChatGPT itu di training sampai 2022-2023. Tetapi jika di training, saya mungkin kan dulu pernah jadi IEEE ya. ChatGPT itu tidak di training sama jurnal-jurnal IEEE karena dia proprietary. Dan dia nanti akan di inform consent, akan di issue gitu ya, dituntut karena memang tidak dapat izin. Sekarang mereka, saya nggak tahu, mungkin dia sudah dapat izin sehingga dia bisa men-training buku-buku terbaru, jurnal-jurnal terbaru, sehingga nanti Prof. Rio kalau ngajar semikonduktor ada di sedikit modulnya Pak. Sama kalau saya mengajar AI dan sebagainya. Ini sudah dilakukan di China dan Rusia waktu itu, yang saya kebanyakan. Ya. Itulah AI. Ya, jadi nanti bisa. Nah, Bapak Ibu tahu Scopus AI. Sekarang Scopus AI lagi jualan, saya tahu ya. Jadi dia men-training paper-paper yang ada di seluruh Scopus, sehingga nanti pengalamannya akan sesuai dengan the last version. Jadi baik, nanti ya seperti itu. Next mungkin buat saya cepat aja ya, kita bisa sampai ini. Next lagi, mas. Saya mau tunjukkan satu demo. Kami sudah melakukan itu semua lokal dan sebagainya. Next lagi mas. Next lagi mas. Nah, jadi sebelum ini kami ada demo. Jadi kami memang intens Bapak Ibu. Kami punya DGX A100 2. Kami dapat nanti dari STP sekitar 6 DGX A100. Ya, karena kita saya teknokrat dan kita punya pasukan banyak, kan gitu kan. Jadi kita intens, tapi kita juga kebayang bagaimana literasi ini bisa disampaikan ke Indonesia. Lalu mungkin industri nanti kalau memang berdiskusi dengan kita, ya kami kita mungkin. Jadi kita ini ada sebagai literasi, kita ada new paradigm akan merubah banyak hal ya. Apa itu AI dan generative AI dan ya kita harus siap merangkul AI. Ya, dan kita tadi ya ini bukan mengeksploitasi ya, salah, mengeksplorasi kemampuan AI yang berarti sehingga semuanya bisa. Next terakhir mungkin 3 menit. Enter mas. Ini ada video. Next. Jadi ini mungkin ada suara sih sebenarnya. Jadi kami sudah membuat versi lokal yang mana kami ajarkan bisa tadi berinteraksi pakai suara, lalu jawabannya pakai gambar, lalu menganalisa apa namanya ini apa? Udah. Ya. Harus ada suaranya, lalu bisa menganalisa gambar dan sebagainya kali ya. Kita buat lokal, jadi contoh, kita bisa membuat apa namanya riset semiconductor. Paper-papernya kita ajarin di lokal, kita apa namanya, sudah banyak yang versi lama dan sebagainya. Lalu kita tinggal sudah ini kita akan fine tuning dan sebagainya, jawabannya jadi bagus dan sebagainya, tinggal apa dan sebagainya, lalu ya bisa fitur macam-macam dan sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan, kita berharap karena ini tadi dukungan literasi, minimal yang di sini adalah melek dengan AI, kita bisa memahami AI dengan baik dan kita tahu bahwa how powerful AI, dan juga kita bisa bayangkan begitu besarnya disparity di Indonesia dari sisi knowledge-nya dan juga mungkin dari sisi apa namanya tadi ya
industri dan sebagainya. Ini PR kita bersama. Terima kasih kepada AIB, mudah-mudahan Robert. Jadi kita sama-sama ini PR kita bersama, mudah-mudahan kita bisa tadi tidak jadi penonton, kita bermain. Ya, terima kasih, itu saja mungkin, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya kita